Target market. Kayaknya saya nggak perlu jelasin apa itu target market. Kayaknya sebagian besar dari teman-teman sudah mengerti apa itu artinya. Artinya ya calon atau target customer kita. Nah, yang akan kita bahas di video kali ini lebih ke pemetaan. Jadi pemetaan siapa aja target market kita. Jadi mapping target market yang lebih detail. Nah, mapping target market ini bisa dibilang ya komponen yang penting, apalagi nanti buat teman-teman yang akan fokus di digital marketing atau internet marketing. Karena dengan mapping ini akan sangat mempermudah kita nanti untuk bikin strategi, baik strategi bisnis, strategi marketingnya, sama strategi branding. Nah, sebelumnya kita bahas dulu posisi target market dalam marketing itu ada di mana. Jadi kalau saya gambarkan publik atau masyarakat umum itu ada di lingkaran paling luar. Nah, ini ya publik, maksudnya orang umum yang belum tahu tentang produk atau brand teman-teman. Lalu di dalamnya ada audiens. Nah, audiens ini orang-orang yang sudah tahu brand teman-teman, maksudnya sudah familiar dengan brand teman-teman, tapi bukan target market. Contoh, saya ini audiensnya Ferrari atau Lamborghini, tapi saya bukan target marketnya mereka, tapi saya tahu brandnya. Lalu di dalamnya ada target market. Nah, ini berarti orang yang sudah tahu brand teman-teman, tapi ya belum jadi customer. Baru nanti di dalamnya ada customer. Nah, kalau dari marketing, ini juga biasa disebut funneling. Nah, kalau di video sebelumnya tentang bisnis canvas, lean canvas, itu kan kita sudah tulis atau sudah rancang siapa customer kita. Tapi di situ lebih umum. Nah, teman-teman bisa bikin kanvas lagi, desainnya terserah teman-teman, minimum 3 kolom. Jadi ada kolom siapa, terus di mana, dan yang ketiga bagaimana. Nah, ini bisa teman-teman bikin pakai Word atau pakai Excel atau mungkin di print. Terus teman-teman isi lebih spesifik. Jadi satu lembar, satu target market. Jadi nanti akan punya banyak lembar. Dan kebiasaan untuk ngisi target market ini, pemetaan target market ini, itu ya harus dirutinkan, harus dibiasakan. Sambil iseng gitu kita tulis atau kita ketik. Yang jelas kalau untuk pemetaan target market, semakin spesifik itu akan semakin bagus. Karena tadi akan mempermudahkan kita untuk proses marketing, khususnya internet marketing. Kayak di kolom who atau di kolom siapa, nah ini teman-teman tulis atau teman-teman isi siapa target marketnya. Contoh misalkan laki-laki, umur 35 sampai 40 tahun. Kalau ada tambahan geografi, tinggalnya di mana. Terus mungkin jenjang pendidikan atau mungkin intelijensi. Kalau intelijensi tidak berhubungan dengan akademis, tidak berhubungan dengan pendidikan. Karena banyak orang akademis juga tidak intelijen. Terus mungkin status, apakah sudah menikah? Lebih detail lagi, sudah punya anak berapa? Jadi di kolom siapa ini, itu lebih ke individunya. Terus bisa tambahin, nah ini penting juga, bisa tambahin interest. Interest itu ya minat ataupun hobi. Jadi mungkin contohnya laki-laki umur 25 sampai 30, hobinya lari. Terus di kolom where atau di kolom di mana. Nah, ini berhubungan dengan kanal-kanal baik offline maupun online. Mungkin yang paling mudah ya online. Maksudnya dari target market tadi itu biasanya mereka bergabung di mana atau biasanya pakai media sosial apa. Kalau misalkan join di grup atau misalkan di grup Facebook, grup apa aja yang mereka ikuti, maksudnya kategori grupnya. Terus bisa juga kebiasaan mereka belanja. Mereka belanjanya untuk online ataupun offline itu biasanya di mana? Di marketplace mana? Atau di pasar mana? Atau di toko yang seperti apa? Tradisional kah? Atau modern kah? Kayak itu where. Where itu bagaimana kita bisa menjangkau dan berinteraksi dengan target market kita. Terus berikutnya kolom how. How itu bagaimana? Bagaimana kita bisa mengenalkan produk kita ke target market kita. Apakah melalui konten artikel di website, ataukah foto-foto di Instagram, ataukah postingan-postingan di grup, ataukah video-video di YouTube. Lalu kontennya itu apa yang cocok untuk target market kita tadi. Terus juga bahasanya apa, bahasanya seperti apa, bagaimana penyampaiannya. Contoh misalkan kalau videonya lebih ke entertainment, lebih ke komedi, atau lebih ke info, tutorial, dan seterusnya. Terus kalau kita bikin campaign, baik di Facebook atau di Instagram, bahasa yang seperti apa yang pas untuk target market kita. Apakah dengan bahasa yang santai, yang serius, yang pintar, atau mungkin yang goib. Nah, itu teman-teman catat.
Oke, jadi kalau bisa satu lembar kanvas itu untuk spesifik satu target market. Nah, nanti kalau sudah banyak, pemetaannya sudah banyak, kita sudah punya banyak target market, kita tinggal nentuin prioritas, mana yang akan kita coba, mana yang akan kita fokuskan, baru kita bikin campaign-campaignnya. Terus satu target market juga bisa dipecah menjadi beberapa target market yang lebih spesifik lagi. Contoh misalkan tadi yang laki-laki umur 25 sampai 35 contohnya. Kita bisa pecahkan berdasarkan hobinya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan data-data itu? Nah, itu kita mesti aktif. Kita mesti aktif baik itu di media sosial, Instagram contohnya, atau lebih gampang lagi Facebook group, atau bisa lewat YouTube. Kalau misalkan kita bikin video buat YouTube, kita bisa bikin polling atau survei siapa yang nonton video kita tuh hobinya apa aja. Tapi yang paling mudah itu di grup ya, di grup Facebook, karena kita bisa ngelihat hobinya yang lain tuh apa sih. Contoh misalkan kalau kita bergabung di grup hobi kayu gitu, woodworking, kita biasa menemukan hobi-hobi yang lain, hobi ke panahan, hobi ke mancing, hobi ke aquascape, audio, dan lain-lain. Nah, itu kita breakdown, kita bikin lembaran lain yang lebih spesifik. Nah, nanti kalau sudah sering, kalau teman-teman sudah sering bikin mapping tadi, nanti lama-lama jadi kebiasaan. Karena menyenangkan, kalau buat saya itu menyenangkan, sambil iseng isi, bahkan kadang saya ngisi mapping itu bukan untuk bisnis saya, jadi ya cuma sekedar iseng aja. Karena mapping target market juga kita bisa gunakan untuk bisnis nanti, maksudnya untuk ke depan nanti kalau misalkan kita mau bikin bisnis, jadi mencari masalah. Jadi target market ini nanti dia membutuhkan produknya apa. Jadi sama seperti kemarin yang lean canvas, kita mau dari kiri atau mau dari kanan. Oke, mungkin kesimpulannya, buat teman-teman yang belum mulai atau belum melakukan pemetaan target market, saya sarankan untuk bikin dari sekarang, khususnya buat teman-teman yang nantinya akan menjalankan atau fokus di internet marketing. Nah, ini bisa digunakan untuk teman-teman yang bisnisnya produk jadi, bisa juga untuk jasa, jadi bisa untuk semua. Terus yang kedua ya pelajari target marketnya, terus aktif di komunitas-komunitas di mana target market kita berada. Terus ya mesti dicatat, baik catat di komputer atau di print, kita tulis manual, karena nanti akan memudahkan teman-teman membuat strategi, menjalankan strategi, baik strategi bisnis dan strategi marketing. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.